Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua teman-temanku di mana aja kalian berada? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat aja. Dan aku doakan untuk kita semua, semoga kita dimudahkan segala macam jalan, niat dan langkah ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Banyak yang menanyakan ke aku waktu mereka melihat video aku tidur di bawah satu terpal ya, satu tub 10. By the way, tub 10 itu adalah nama satu merek loh, bukan nama benda, bukan nama jenis tenda, tapi nama satu merek. Tapi lantaran udah terkenal sedemikian rupa desainnya yang minimalis, jadi semua tenda-tenda terpal-terpal yang minimalis disebut tub 10. Sama dengan mesin cuci, Rinso, segala merek yang lainnya pun disebut, bang ada Rinso nggak? Padahal ini maksudnya merek-merek yang lain yang mungkin lebih murah. Sama juga dengan Kodak, kamera dulu segala macam, ya mbak Kodaknya bagus. Jadi daripada dibilang kameranya bagus, dibilang Kodaknya bagus. Jadi sama dengan tub 10. Nah, ditanya apa aman tidur di bawah tub, nggak kena hujan, nggak kena basah kalau hujan. Nah itu kan tergantung sudut pendirian dinding tersebut ya. Jadi kalau hujan mungkin kita agak rendahkan dikit sehingga tidak banyak tempias yang masuk. Tapi di balik semua itu, aku juga menyediakan satu hal lagi. Kalau dalam tidur camping di tub, kalau udara cerah ya nggak ada masalah sih. Tapi kalau udara mulai hujan badai, hujan juga nggak ada masalah. Nah kalau angin badai ini yang masalah. Karena seperti yang kalian tahu itu kan tub tent itu kan ngetap itu kan ada dua yang terbuka, muka dan belakang. Tergantung juga pendirian juga bisa dibuat sedemikian rupa, tergantung berapa orang ya. Kalau satu orang tuh lebih banyak kemungkinannya untuk menutup semua dinding sehingga jadi seperti piramid. Tap aku berukuran 3 kali 2,8 atau katakanlah 3 kali 3. Itu bisa aku buat sekeliling tertutup, jadi hanya menyediakan sedikit pintu di depan ya. Tapi dengan demikian tempat di dalam itu bakal sempit walaupun untuk satu orang. Jadi solusinya aku tetap pasang itu tub segitiga ataupun segi diamond ya. Tapi sedia waktu, sedia sebelum hujan, ini dia BV. Nggak berat, paling beberapa ratus gram. Itu mereknya dari Macpac ya. Aku ada beberapa macam BV, tapi semua BV yang lain itu pakai rangka. Ini enggak. Kenapa enggak? Karena memang pada umumnya BV yang untuk di Alpine region ataupun daerah-daerah di atas ketinggian di mana pohon tidak tumbuh, bisa jadi itu bebatuan kayak di Gunung Selamat ataupun di Raung, atau juga di daerah yang bersalju yang gunungnya botak gitu, nggak ada pohon-pohonan. Ini yang kepake. Di bawah tenda, di bawah tap itu ini yang kepake. Jadi kalau ada tempias, badai hujan, badai angin yang bagaimanapun kita rendahkan itu kedua sisi dinding, angin tempias akan tetap masuk dari kedua arah yang terbuka ini, yaitu muka dan belakang. Jadi disinilah gunanya BV ini. Nah BV ini kalau nggak salah terlalu banyak bahan di kota aku. Kalau nggak salah ini terbuat dari 40D bawahnya ya. Ya untuk outernya. Sedangkan bagian atas ini sebentar. Oke, spesifikasi produk ini
atas itu dibuat dari Pertex Shield 100% nylon, jadi 40D face-nya, sedangkan ada di dalamnya ini nosi mesh ya, jaring, jadi kita bisa tutupnya tapi pakai jaring sehingga serangga nggak bisa masuk, walaupun ya di daerah salju mana ada nyamuk ya. Kemudian tahan airnya, head unitnya 10.000, sedangkan pernapasannya itu termasuk 40.000 gram per meter persegi per 24 jam. Jadi ya bawahnya ya 40D bawahnya dengan C6 water repellent treatment, jadi dikasih bahan anti air ya. Nah, beratnya 600 gram ini tadi di situ dikatakan. Jadi setelah tadi kita ngomongkan masalah bahan-bahannya, dan juga ini di dalamnya ini tape seal ya. Jadi oke, sebelum kita masuk ke dalam, kita ini dulu buka dulu. Ada velcro, bisa menutup, dan juga di sini ada gantungan. Ada tiga velcro ya, dari sisi kanan ke sisi kiri ada 3 velcro yang bisa tutup. Nah, di sininya tengahnya ini ada loop yang bisa digantungkan. Kalau kita ada pohon di atas, kita gantungkan, jadi pada saat kita terbuka setengah itu kita bisa melihat keluar tanpa tertutup karena ini digantung. Bisa digantungkan di pohon, bisa digantungkan kalau kita bawa walking pole, dan juga di luarnya juga ada apa namanya, loop juga ya, untuk mentaruhkan di pasak, sehingga pada saat kita tidur di atas salju kita nggak takut ya, mesti nggak takut terbawa licinnya salju, licinnya es. Oke, di sini ada 2 kompartemen ya, 2 resleting. Resletingnya two way, jadi bisa ke kiri dan juga bisa ke kanan. Senggol ke kiri, senggol ke kanan. Dah. Oke, kemudian dalamnya juga ada mesh yang sama juga. Ada two way juga, two way zipper resleting. Jadi bisa ke kiri, bisa ke kanan tutupnya. Nah, ini jaringnya dia. Jadi kalau kita tidur gitu, nah ini bisa pernapasan nggak terganggu dah gitu. Walaupun tadi kan katanya ini bisa bernapas 40.000 gram pernapasan kita per 24 jam. Itu termasuk besar loh. Soalnya tenda paling mahal di dunia, pernapasannya itu teringan dan termahal di dunia dari Prancis, Samaya. Itu yang untuk tenda naik tebingnya itu 40.000 head unit, jadi tertahan anti air, dan 45.000 malah, 45.000 pernapasannya. Nah, di dalam ini itu tape seal ya, jadi apa bahasa Indonesia tape. Jadi semuanya itu di tempat-tempat jahitannya dilapisi dengan tape. Rapi buatannya. Macpac adalah perusahaan dari New Zealand. Jadi New Zealand dengan Australia sama aja, murah meriah. Oke, kita coba memasuki tidurnya. Mungkin kalian berpikir bagaimana sih masuk ke tempat sempit tersebut. Pertama, ini bakal panas loh. Kita ambil dulu matras. Ini matras dari Situ Summit, self inflating. Jadi kalau kita buka katup ini dalam keadaan kempes, kita buka katupnya itu bakal meresap udara ke dalamnya sendirian tanpa kita tiup. Nanti kalau saat udah penuh dan kita merasa itu nggak cukup anginnya, baru kita bantu dengan tiupan napas sendiri. Nah, ini bisa ditaruh di atasnya langsung tidur, jadi bisa bebas.
kita bisa bangun nanti duduk kayak gini tanpa terganggu dengan kekakuan mata sini. Nanti aku tunjukkan bagaimana sulitnya untuk bangun dengan ini ada di dalam. Kalau ini di luar kan gampang aja. Kita kalau mau duduk tinggal duduk gitu ya. Nah. Tapi ruginya kalau gampang duduk, tapi kadang-kadang orang yang tidurnya nggak benar, maksudnya nggak benar sih, tidurnya nggak bisa tenang, bergeser sana, bergeser sini. Walaupun ini bludur ya, jadi nggak begitu licin. Jadi aku sih lebih suka ditaruh di dalam. Nah ini masih ada loh tempatnya ini. Lebih itu gunanya ruangan ini untuk kita masukin ransel kita. Bisa jadi juga ini sebagai bantal. Kalau kita nggak bawa bantal, dah. Nah cukup loh. Ini udah maksimal untuk ke bawah. Masih ada tempat juga untuk ransel di dalamnya. Kemudian kita di atasnya ada dua hal. Pertama kita masuk dulu ke dalam sleeping bag liner. Kemudian baru masuk ke sleeping bag. Nah, aku orangnya suka panas. Maksudnya itu bukan suka panas ya. Orang itu mudah kepanasan gitu loh. Jadi kalau aku coba ini ke dalam bakal agak panas. Jadi kita pura-puranya ini masuk ke dalam aja ya. Nah, dalam kalau ada masalah sih nggak begitu panas. Ini sleeping bag linernya juga dari Sea to Summit. Yang reaktor bukan yang ekstrim. Kalau yang ekstrim lebih hangat lagi. Itu yang ekstrim tuh sleeping bag liner dari Sea to Summit yang modelnya ekstrim. Itu bisa menambah kehangatan sekitar 10 derajat kepada sleeping bag tertentu. Nah ini bisa ditarik. Jadi mana dia intinya kelihatannya. Nah ini kalau malam kita naik gunung bisa nakutin orang nih kalau ini warna putih. Jadi kayak pocong. Oh salah, ini masukin dulu nih. Nampak ribet, tapi nggak ribet kalau udah biasa. Nah itu dia. Nah ini tinggal kita masukin. Tinggal kita tutup ini. Nah kita kalau mau tutup ya yang jaringin aja juga bisa. Nah gitu. Jadi tadi kan kalau aku bilang ada yang bisa digantung. Nah kalau digantung di atas ini, kita masih bisa melihat alam luar dari dalam melewati jaring ini. Nah gitu ya tadi. Nampak gak kalian di luar? Nah seperti ini. Nah kecuali kalau kemudian bukan kecuali sih. Kemudian kalau ada datang tempias hujan, taruhlah kita nggak ada atap di atasnya, kita nggak pakai tap ya, cuma kita pakai ini aja. Nah ini kita bisa tutup seluruhnya dengan menutup yang bagian luar sedemikian rupa. Nah ini kan di luar ini ada flap ya, ini flapnya yang bisa menutupi area resleting tadi. Jadi air juga nggak bakal bisa masuk melewati resleting karena dia udah ditutup dengan flapnya. Rain gutter katanya kata beberapa orang.
Jadi bisa ditutup langsung. Ntar aku tunjukin, bisa kok ditutup dari dalam, dari luar, atau gimana. Ini memang pekerjaan 2 tangan ya, nggak bisa 1 tangan, tapi pelan-pelan juga bisa. Oke. Nah, bikin rupa. Ini udah tertutup semua ya. Nah, ingat nggak tadi yang aku masukkan, kalau udah kita pasang sleeping mat di dalam ini, untuk duduk tuh sulit karena sleeping matnya itu kaku gitu loh. Jadi sulit untuk duduk. Walaupun nggak mungkin, tapi tetap mungkin. Nah, inilah kalau duduk kita ya. Lumayan. Nah, di sini juga ada loop and toggle. Maksudnya itu di sini kita bisa gulung ini apa jaringnya, kemudian dikunci dengan loop and toggle. Seperti biasa yang ada di tenda-tenda itu loh. Kalau kita mau tutup kunci pintunya, kan ada loop toggle-nya tuh. Nah, ini juga pakai sistem yang sama. Dah, jadi ini jaring dengan outer udah jadi satu. Udah, demikian aja. Begitulah rahasia aku tidur di bawah tub tanpa khawatir akan tempias air dari hujan. Karena kita pakai ini, kita pun ya walaupun sebenarnya tidur di bawah tub sih nggak apa-apa, tapi kalau ada hujan badai, angin tempias masuk, ya udah tinggal pakai ini aja, nggak masalah, tanpa merubuhkan tenda tersebut, tanpa merubuhkan tub tersebut gitu. Nah, sekarang setelah kita selesai camping atau mau kemana, dan besoknya mau ke puncak, mau kemana, ya kita packing aja. Kita packing, hal yang harus kita perhatikan, jangan sampai ada benda-benda tajam yang ketinggalan, termasuk juga loop on toggle ini, ya. Jadi bisa, maksudnya dilepaskan gitu, jangan dibiarkan dikunci. Dan biasakan aja rapi. Bagi aku tuh, apa yang mesti ditutup, ditutup aja. Kalau memang jarang harus ditutup, ditutup. Dan juga ini yang flapnya ditutup, ditutup aja. Jadi kita yakin nggak ada yang masuk ke dalam. Dah. Nah, kalau mau packingnya juga gampang. Aku selalu punya hitungan 3 ya. 3 lipatan. Baik untuk tenda, baik untuk ini juga sama. Ini kita satukan semua yang kita ratakan. Yang lantai dengan lantai ratain, jadi kan sejajar gitu. Kemudian lipat 3. Kelipat lagi 3 sepertiga. Sambil mengeluarkan angin apa yang ada tersisa di dalam. Nah, karena kita ini punya pernapasan yang cukup lumayan, 40.000, bisa ditutup. Nah, kalau ini kita pas untuk seknya, udah cukup. Nggak perlu ditinggal lagi, tinggal kita gulung.
Nah ini alat reparasi ya. Kalau ada koyak atau bocor, ini anti air, tapi nggak anti robek. Kita masukkan ke saknya. Udah. Demikian. Sangat ringan. 600 gram. Tapi sangat berguna untuk dimanapun. Ini tempat berlindung dari cuaca yang paling praktis loh. Bisa di mana aja. Di tempat yang luas bisa. Di tempat yang sempit bisa. Di antara 2 pepohonan bisa. Di antara 2 orang di tempat base camp juga bisa. Ya base camp buat apa lagi ya. Base camp kan ada atapnya. Nggak perlu. Tapi ya begitulah. Di mana aja, kapan aja. BV adalah solusi untuk melindungi diri dari cuaca. Sampai di sini lagi, sampai di sini lagi, sampai di sini dulu videoku kali ini. Sampai ketemu di lain waktu, sampai ketemu di videoku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.